Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we start, thank you. Before we start our meeting, we pray together. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Oke, kemudian selanjutnya adalah tadarus. Karena waktunya terbatas, berarti langsung saja membaca Al-Fatihah, kemudian langsung ke Al-Ma'un ya, tidak usah dibaca artinya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Oke, selanjutnya adalah quote of the day. Assalamualaikum. Selamat pagi. Oke, tadi tisu basahnya di mana? Kelvin. Ya, Kelvin. Oh, berarti kalau Kelvin maju ke depan, berarti Fai maju ke depan. Berarti Aldo juga. Nah. Yes. Oke, untuk selanjutnya quote of the day by siapa? Di rumah ya? Siapa sih? Aldo. Do apa, Do? Mana? Tisu basah di mana? Oh ya. Axel, tolong kamu bersihkan meja ya. Yes, bersihkan meja masing-masing. Itu kan kelihatan dari sini, kotor. Nah, kalau sudah bersih, kamu udah belum, Fai? Belum. Nah, itu kasih Fai H1. Terus kasih Fai 1. Fai baik banget. Dia akan membersihkan seluruh meja. Ya. Oke, jadi ini Miss Yus minta teman-teman kalian untuk membersihkan meja. Karena mejanya lumayan. Ya. Apa Aldo quote of the day? Nggak ada quote. Nothing tulus. Everything is fine. Ya. Quote-nya adalah harus tetap semangat walaupun hati menyayat. Aduh, apaan? Kai seneng banget. Recordingnya
semua dan yang ikhlas silakan buka HP-nya. Saya sudah share di situ kisi-kisi soal PAS. Nah, saya malah bingung sendiri nih ya. Saya tuh kemarin ikut buat soal PAS. Itu kareng itu 40 soal. Nah, itu akidah akad 30 soal. Masa buatnya berat. Jaraknya satu halaman toh. Di sini di atas ini tulisannya 30 soal. Tapi saya cek dulu. 33. Mungkin ya, bisa jadi ya. Saya ngecek. Ya. Kalian bisa menghitung jumlah indikator ini. Kalau itu jumlahnya 30, berarti itu menandakan sudah mengarah kepada soalnya sebenarnya. Kalau sudah 30, berarti itu sudah menandakan 30 soal. Berapa kurang? Nggak kurang ya? Berarti ada yang satu indikator, 2 soal, 25. Berarti ada yang satu indikator, 2 soal berarti. Kalau karek itu pas 40. Jadi 40 indikator, 40 soal. Saya juga. Oke. Tidak apa-apa. Kita langsung yang bab pertama. Ini berkaitan dengan bab pertama, iman kepada hari akhir. Makna iman beriman kepada hari akhir. Ini kemarin di bab pertama ayat 1 dan kemarin sudah kita bahas. Apa itu iman pada hari akhir? Percaya pada hari akhir. Ya. Artinya percaya, yakin bahwa seluruh alam semesta isinya akan hancur atau akan berhenti. Ya. Ini intinya di situ. Tapi berarti ini ada, kalau sambil buka buku, ini dicek bukunya halaman 5. Silakan sambil dicek bukunya. Halaman 5. Halaman 5, iman kepada hari akhir itu. Secara umum pengertian iman kepada hari kiamat, ya. Yang ditanyakan iman. Kalau iman itu bukannya berarti percaya. Kita percaya, kita yakin. Iman kepada Allah, yakin Allah itu ada. Iman kepada kitab, yakin Allah itu menurunkan kitab. Jadi secara umum, yakin, percaya. Seluruh alam isinya akan hancur. Secara istilah, percaya dan yakin adanya kehidupan di akhirat kelak. Ini nomor 1, makna iman kepada hari akhir. Yang kedua, peristiwa hari akhir. Ya, gimana peristiwa hari akhir? Ini tadi ada di halaman 5. Peristiwa hari akhir itu nanti hubungannya dengan kiamat, sugro dan kubro.
bumi, tanah longsor, itu tanda-tanda kiamat. Hujan ya, yang berkepanjangan, gunung meletus, angin puting beliung, kekeringan yang berkepanjangan, kecelakaan. Beberapa hari ini saya membaca di media sosial kecelakaan yang beruntun terus-terusan. Ya. Kecelakaan artis, kecelakaan orang, warga biasa yang mengantarkan tetangganya ingin mantenan ke arah daerah Sragen sana. Terus sehari setelah itu di Demak Ijo bis tengguling, terus berikutnya lagi di arah Ring Road Selatan ya truk tengguling, terguling juga, tergiling. Ya, jadi beberapa hari ini kita mendengar ya, banyak peristiwa-peristiwa itu berarti tanda-tanda kiamat. Kiamat kecil. Ya termasuk corona ini adalah tanda-tanda kiamat. Kiamat kecil. Tapi kiamat besar. Jadi kalau peristiwanya ini berarti ada di halaman 7 sampai dengan halaman 10. Sambil melihat kisi-kisi sambil lihat bukunya. Jadi kalian kalau belajar dari kisi-kisi, nanti terus ini ada di mana? Kalian lihat bukunya, insya Allah nanti nilainya bisa maksimal. Karena sepertinya sistemnya sistem GCR masih Google Form, pilihan ganda semua, online. Tapi online bisa jadi bisa tetap masuk seperti ini loh sekolah kita. Online-nya di sekolah, tapi nanti yang separuh tetap di rumah atau nanti bergantian, hanya ya 3 hari. Yang sekarang seperti kalian 3 hari, terus besok gantian yang sekarang di rumah ada di sekolah gitu. Ya artinya tetap aja yang di rumah ya mengerjakan. Lanjut. Beberapa pernyataan tentang kiamat. Siswa dapat mengkategorikan dengan benar. Ya. Ini lihat di kisi-kisi. Pernyataan tentang kiamat mengkategorikan dengan benar. Ini berarti tentang kiamat. Intinya saya nggak tahu soalnya seperti apa. Karena saya nggak buat soalnya. Saya buat soal itu tarik kelas 8. Kelas 9 saya juga nggak tahu bayangan soalnya seperti apa. Jadi tentang kiamat ini nanti bisa jadi kedudukan hari kiamat di halaman 11 itu, atau bisa jadi juga nanti dalil takli tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat, mengkategorikan. Kalau mengkategorikan berarti nanti ada kategori kiamat yang kecil dan kiamat yang besar. Itu bagian dari kategori kiamat. Ya. Jadi nanti tadi kita ini di nomor 2 tadi kita sudah mengkategorikan juga. Ya. Mengidentifikasi peristiwa kiamat ini juga ada di sini. Jadi nomor tentang cerita tentang peristiwa hari akhir, pernyataan tentang kiamat, mengkategorikan dengan benar pernyataan tentang kiamat. Siswa dapat mengelompokkan bentuk kiamat kecil dan dengan benar. Bentuk kiamat kecil dengan benar. Bentuknya seperti apa tadi sudah kita bahas. Ya. Ya. Yang kalau tentang ayat, tentang surat bisa yang kalau surat Al-Zalzalah itu paling jelas kelihatan idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ya. Bumi bergoncang, bumi bergoyang, bukan bumi dangdutan, tapi bumi bergoyang, bergoncang dengan sangat dahsyat dan mengeluarkan isinya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Sudah jelas ya? Nanti kalau belum jelas. Terus pada bab 1 terakhir, hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmahnya apa? Halaman 13. 14, lebih ke 14, halaman 14.
Itu ada hikmahnya, ada 5, bisa di checklist. Ya, stabilo sudah bisa mengetahui. Ya, hikmahnya memahami kehidupan bahwa kita hidup di dunia hanyalah fana, semu, maya, bukan luna maya. Bukan luna maya, bukan luna maya. Sehingga ketika tahu bahwa kiamat akan kita alami, maka manusia itu hendaknya takut akan berbuat dosa. Harusnya, tapi ada manusia yang mengatakan, kan masih muda Pak, umurku masih lama, mati yang kuat duluan. Ya kalau mati yang kuat duluan, bisa jadi yang lebih muda dari saya dulu bisa. Ya, ayo toh, benar toh? Selalu mengerjakan amal kebaikan, hidup selalu optimis, jangan pesimis. Optimis dalam kehidupan. Sama halnya, kita nggak tahu kiamat kapan. Kita juga nggak tahu kapan kita akan mati. Seandainya kalau manusia itu tahu kapan matinya, apa yang akan dilakukannya? Pertanyaan itu. Apa dong? Kalau kamu tahu besok mati, kamu ngapain hari ini? Ya, orang miso-miso ya. Karena nggak tahu aja matinya kapan, jadi ya nggak ada waktu itu ya. Sorenya miso-miso, malamnya mati. Benar itu tahnya. Oh, Mas Mati miso-miso ya? Indosiar banget. Nah, ini berarti dia rutin nonton Indosiar ya? Menunggukan nggak sabar. Oke, sampai sini bab 1 selesai. Jadi pengertian iman pada hari akhir, identifikasi peristiwa hari akhir, terus kategori kiamat besar kecil, mengelompokkan bentuk kiamat besar kecil yang dengan benar, terus hikmah dari adanya mengetahui peristiwa hari kiamat. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya ini. Hanya saya heran ini. Harusnya itu 40. Kita lihat besok aja. Ya, karena saya membuat soal karet itu 40 dan di sini di kisi-kisinya saya cek 40. Kan kok tidak atas ini kok pada tidur apa piye? Jangan buatnya sambil tidur. Oke, selanjutnya bab kedua. Pengertian tauhid mulkiyah, halaman 27. Apa itu tauhid mulkiyah? Tauhid itu ada 3, rububiyah. Ya, tauhid ada mungkin nggak usah yang kita belajarnya ini ya, rububiyah itu dari kelas 7 kalau nggak salah. Ya, apa lagi? Apa? Ilahiyah. Uluhiyah. Ilahiyah. Ya, ilahiyah. Uluhiyah. Ya, terus apa lagi? Muhammadiyah. Mulkiyah ini berasal dari kata Arab bahada yuwahidu tauhidan, yang artinya mengesahkan. Berarti tauhid mulkiyah artinya tauhid yang mengesahkan Allah. Allah itu esa, Allah itu tunggal, Allah itu satu, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya. Jangan, kita tidak bisa mempersepsikan Allah itu laki-laki atau perempuan. Nah, tahu, Allah bisa laki-laki, Allah juga bisa perempuan. Bukan Allah itu terus banci, tidak. Tapi Allah sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya manusia. Kalau yang berpikir itu perempuan, maka Allah itu perempuan. Kalau Allah itu yang berpikir laki
lagi. Oke, kita 2 jam ya. Lagi. Oke, lanjut cerita tentang kehidupan sehari-hari. Siswa dapat menganalisis pengalaman tauhid mulkiyah. Kehidupan itu dapat menganalisis pengalaman. Ya, 29 pengalaman tauhid mulkiyah. Dalam kehidupan sehari-hari apa yang bisa kita lakukan? Contoh di sini kalau dalam buku itu halaman 27 paragraf pertama kalimat terakhir, contoh pemilik rumah dia berhak menata dan mengatur dan boleh menjualnya. Oke, sebelumnya mulkiyah berasal dari kata mulk. Mulk artinya raja, merajai. Allah maha menguasai, Allah maha esa, Allah maha merajai. Jadi pengertiannya apa? Kalau pengertian secara di sini, secara istilah adalah mengesahkan Allah baik zat maupun sifatnya. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan besok, siswa dapat menjelaskan pengertian tauhid mulkiyah. Berarti tauhid mulkiyah adalah tauhid yang mengajarkan tentang mengesahkan Allah baik zat maupun sifatnya. Oke. Contoh pengalamannya ini ada di halaman 29. Contoh mulkiyah ini kaitannya dengan halaman 29 sampai 31. Jadi kaitannya dengan rukun Islam. Semuanya kan ada syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Bisa dilihat di situ. Syahadat, sholat, berarti ya, intinya di situ nanti siswa dapat menganalisis pengalaman tauhid mulkiyah kaitannya dengan syahadat. Syahadat itu berarti mengagungkan, menyerahkan diri pada Allah, patuh tunduk taat pada Allah. Ya, kapan kita bersyahadat? Ketika kalau yang laki-laki ketika khitan itu di bom subuh itu kan suruh syahadat. Kelingan apa orang ya? Ketika nanti kalian menikah itu nanti suruh mengucapkan syahadat dulu, baru yang laki-laki mengucapkan ijab ucapan ijabnya. Saya nikahi siapa, binti siapa, siapa anaknya bapak siapa, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kalau dibayar kredit berarti nanti kalian juga kredit namanya. Jadi kalau besok yang perempuan ini dinikahi, kalau aku nikahinya kredit ya, jadi malamnya nggak usah, yang suaminya disuruh di luar dulu aja karena masih kredit. Oke, selanjutnya sholat, rangkaian pengabdian kepada Allah setelah bersyahadat. Sholat itu artinya doa, karena bacaan sholat itu lebih ke bacaan doa. Ya, bisa dilihat mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam itu semua berkaitan dengan doa. Puasa itu jelas menahan diri, zakat mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki manusia karena ada hak hidup orang lain di situ. Dan itu merupakan kewajiban kita. Haji itu juga kewajiban bagi umat Islam yang mampu. Ya, haji plus itu biaya haji yang paling mahal. Tapi kalau sudah haji kelakuannya nggak benar, itu namanya hajingan. Ya, oke. Lanjut. Kekuasaan Allah, bukti-bukti kekuasaan Allah, bukti-bukti tauhid mulkiyah, halaman 31. Kedua ya? Ya. Iya. Halaman 32.
pergantian siang malam, penciptaan makhluk hidup secara berpasangan. Dalam setiap kelompok ada pemimpinnya. Pergantian siang malam, baik buruk, ya. Ini bukti dari tauhid mulkiyah. Manusia diciptakan berpasang-pasangan. Kalau ada yang tanya, Pak, kalau pasangannya sesama jenis itu bukan fitrahnya manusia. Hewan aja nggak mau ya, dong? Hewan aja nggak mau yang sesama jenis. Masa manusia yang memiliki akal, manusia yang memiliki kepintaran, kecerdasan, masa memilih dengan sesama jenis? Ini kan lebih bodoh daripada binatang, lebih goblok daripada binatang. Berarti tingkat derajatnya lebih rendah daripada binatang. Jadi ini orang yang tidak mau berpikir berarti. Orang yang tidak mau menggunakan akalnya. Ya, kalau ada yang berusaha menghalau pernikahan sama jenis, berarti dia derajatnya, berarti dia akalnya, berarti dia kecerdasannya, berarti dia IQ-nya ada di bawah binatang. Ya. Enak banget. Kecewa goblok kayak gitu ya. Hanya dong. Oh, binatang aja nggak mau. Ada kucing dengan kucing tetapi sesama jenis. Nggak mau. Oh, dia pasti nyari ya berlawanan jenis. Masa manusia yang lebih cerdas katanya derajatnya lebih tinggi daripada binatang mau dengan sesama jenis. Dalam setiap kelompoknya ada pemimpin. Ya, kita dalam kehidupan di rumah ada pemimpinnya. Pemimpin kepala keluarga. Ya, kalau misalnya yang bertanya, Pak, ayahku sudah meninggal, siapa yang menjadi pemimpinnya? Ibunya. Kalau punya anak laki-laki, ya anak laki-laki itu nanti menjadi pemimpinnya. Kalau dia punya anak terakhir, yang nomor 1, 2, 3, misalnya dia nomor 4 lah. Ya nomor 4-nya anaknya laki-laki. Ya laki-laki itu yang walaupun dia masih kecil ya dia menjadi pemimpinnya. Karena laki-laki itu bertanggung jawab terhadap kakak-kakaknya. Gitu. Karena apa? Ketika kakaknya mau menikah, ayahnya sudah meninggal misalnya, maka adiknya walaupun itu masih kecil, tapi sudah balik. Kalian kan ini kelas 9 ini kan sudah balik. Misalnya punya kakak yang laki-laki misalnya. Kakak kalian mau menikah. Ya kalian yang menikahkannya. Boleh. Karena kalian sudah balik. Tuh, kalian yang menikahkan kakak kalian. Kalau belum ya saudara dari ayah. Gitu. Saudara laki-laki dari ayah. Saudara laki-laki. Kalau mbah kakung masih ada mbah kakungnya. Dari bapak tadi bukan dari ibu. Dari bapak. Ya. Kalau nggak punya, wali hakim. Kalau enggak, ya. Saling. Oke, itu lanjut. Dalil tauhid mulkiyah. Dalilnya mana? Dalilnya di situ ada surah Al-Maidah yang 4 halaman 32. Atau Al-Muluk ayat pertama itu. Ya. Oh, Al-Muluk ayat pertama dalilnya. Maaf, saya salah. Dalil tauhid mulkiyah. Sesuai dengan kata-katanya. Halaman 32. Quran surat Al-Mulk. Al-Mulk ayat 47. Oke, pada luring kemarin saya suruh nulis. Oke. Saya masih ingat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya Allah yang di tangannya lah segala kerajaan. Kerajaan yang ada di dunia ini dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini ayat pertama ini. Ayat Al-Maidah 44 dalil enggak, Pak? Dalil. Biasanya satu. Tapi kalau yang lebih dekat dengan bahasa ini, ya ini tadi surat Al-Mulk ini ayat 1. Ini aja. Paling kalian nanti suruh nulis atau suruh memakai artinya atau terjemahan yang ada di sini. Atau menentukan dalilnya. Misalnya
apa ayat berapa. Tabarokal ladzi. Kalian hafalkan aja kata depannya. Tabarokal ladzi dia di mulk. Maksud itu aja. Kalau ada berarti mulk, al-mulk. Kalau waman lam yahkum itu berarti Al-Maidah yang tanpa. Nanti kalau mundur lagi itu ada surat An-Nas. Nah itu dalilnya juga itu ada halaman 28. Halaman 32 dan juga halaman 28. 28. Halaman 28 dan 32. Hah? Surat An-Nas. Malikin Nas. Ayat 2 itu. Ayat 2. Kan rajanya manusia. Malik itu kan raja. Kerajaan. Jadi tadi surat Al-Mulk ayat 1 dan surat An-Nas ayat surat An-Nas. Di sini selanjutnya surat An-Nas. Disajikan surat An-Nas, siswa dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bentuk cerminan perilaku tauhid. Berarti nanti ada kayak cerita, soalnya berarti jawabannya kira-kira surat An-Nas itu Pulau Binas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai manusia, Malikin Nas, raja manusia, Ilahin Nas, sesembahan manusia, mencari waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Setan bersembunyi di mana? Ya, di mana-mana. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, minal jin nati wanas, dari golongan jin dan manusia. Ingat, yang membisikkan kejahatan itu bukan hanya setan, tetapi juga ada dari golongan jin dan manusia. Manusia bisa enggak? Bisa. Jadi, misalnya kalian bermain RP Aldus apa jenenge? Paing. Paing ada sholat, pusing wae. Pusing bu. Paing aja sholat, nanti temennya nggak usah sholat. Saya ngomong temennya loh ya. Temennya ngomong nggak usah sholat. Nanti aja masih lama. Om ini kan ada tadi jam 12. Asar nanti jam 3 kurang 10 misalnya. Masih lama, nanti aja jam 2 masih bisa kok sholat. Ini kan berarti golongan yang membisikkan ke dalam dada manusia itu tadi. Ya. Tak jahat tangga, tapi kan itu orang semua beribadah nanti aja. Itu ya, jadi surat An-Nas nanti menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kira-kira apa dalam kehidupan sehari itu. Ya, misalnya mungkin itu tadi sholat, nanti ada temannya yang ada nggak sholat. Sampai sini bab 2 selesai. Ada lagi? Ada yang tanyakan dulu? Nah, lanjut. Memahami Asmaul Husna. Disajikan tabel tentang Asmaul Husna. Siswa dapat menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Aziz dan As-Salam. Halaman 43 sampai 46. Tapi pengertian Al-Aziz dan As-Salam. Kayaknya panjang, tapi kan di sini yang ditanyakan apa? Nanti ada tabel. Pengertian Al-Aziz itu apa? Al-Aziz itu berarti artinya apa? Kokoh, kuat, mantap. Mantap, ya. Kokoh, kuat, mantap, jos. Bisa juga diartikan angkuh, tidak terbentuk, kasar, hubungan yang membakar. Dikaitkan dengan Allah berarti Allah Maha mengalahkan. Mengalahkan. Nanti juga masker. Ya. Jadi yang ditanyakan pengertiannya, artinya. Arti Al-Aziz apa? Kokoh, kuat, ya, mantap. Gak ke sini. Terus arti As-Salam apa? Berarti arti As-Salam adalah kesejahteraan, sumber kedamaian. Jadi itu artinya itu ya.
Allah Maha Sejahtera. Salam itu Allah Maha Sejahtera. Kalau Al-Aziz itu Allah Maha Agung atau Maha Mulia. Maha Mulia. Al-Aziz itu Maha Mulia. Al-Aziz yang Maha Mulia. Ya, kalau salah saja kan? Maha Sejahtera. Ini artinya secara Asmaul Husna, Al-Aziz itu artinya yang Maha Mulia, yang Maha Sejahtera. As-Salam yang Maha Sejahtera. Atau Al-Aziz itu bisa kuat, kokoh, mantap. Lanjut, tabel tentang Asmaul Husna sehingga narasi sehingga siswa menjelaskan makna. Berarti nanti ada narasi, ada cerita. Kalau narasi itu berarti nanti ada cerita tentang nanti dikaitkan dengan Asmaul Husna ini. Kayak gitu ya. Jadi kalau udah kita karena mata pelajaran ketiga akhlak ini berkaitan dengan cerita nanti banyak ya. Karena akhlak toh kaitannya dengan akhlak itu masih soal-soal cerita. Ya. Bisa jadi kalian bisa jadi enggak? Iya. Ya. Oke, lanjut. Hikmah yang mencerminkan sifat Al-Asmaul Husna. Hikmahnya halaman 53. Hikmah Asmaul Husna. Hikmah contoh 53 dong. Ya. Kan bab berapa ini? Bab 3 ya? Bab 3 ini Al-Aziz dan As-Salam. Hikmah perilaku Asmaul Husna Al-Aziz As-Salam. Oke, hikmahnya ada di situ. 53 sifat Al-Aziz memberikan hikmah bagi kita bahwa memelihara kehormatan diri dengan cara tidak meminta-minta kepada orang lain. Kalau selama fisik kita masih kuat, tubuh kita masih kuat, kita diberikan akal oleh Allah, maka hendaknya tidak berpangku tangan kepada orang lain. Gunakan itu untuk bekerja, gunakan itu untuk berwirausaha, ya, gunakan itu untuk berkreativitas. Ya, sekarang orang itu berjualan itu dengan sangat mudah, bahkan tidak usah ada di rumah, tetapi kita bisa berjualan misalnya seperti itu. Ya, dropship. Ya, sangat bisa sekali dan sangat simpel sekali. Ya. Saya beberapa waktu lalu menyaksikan YouTube-nya Atta Halilintar dengan Bang Haji Roma Irama. Ketika dia diwawancara, dia hanya lulus SMP. Ya, artinya kita jangan melihat dia sekarangnya, tapi kita melihat dia dulu prosesnya. Yang lulus SMP itu. Nah? Yang lulus SMP itu. Atta Halilintar. Ya. Jadi dia hanya lulus SMP karena anak dari orang tuanya banyak sekali. Jadi dia memutuskan, udah saya nggak usah sekolah, Pak, saya kerja saja. Dan itu ketika dia dulu lulus SMP kerja, itu kan dia berjualan itu kan belum yang online shop itu kan belum seperti yang sekarang ada. Kan gitu. Jadi kalau sekarang ada kan sangat mudah sekali. Kan gitu. Ya, jadi kita jangan melihat katanya sekarang, tetapi lihat dulu perjalanan hidupnya. Kalau kita lihat sekarang, oh enak banget kayaknya. Enggak. Maka dengan kalian lebih beruntung kalian, kan gitu ya. Orang tua masih bisa menyekolahkan, maka sekolahlah. Orang tua masih sehat, maka pergunakan harta orang tua kalian untuk bersekolah. Ya. Jangan mandek sampai di sini. Oke.
Hikmah asalam. Hikmah asalam memberikan keselamatan itu manfaat bagi kehidupan manusia. Sifat asalam yaitu memberikan keselamatan bagi keluarga, tetangga, lingkungan. Terus sedikit lagi, kisah Rasul sehingga dapat mengkategorikan contoh perilaku yang mencerminkan asmaul husna. Rasulullah itu dipercaya, Rasulullah mempunyai sifat sidik, amanah, tabligh, tona, dan ketika masih muda Rasulullah diberi gelar Amin. Ya, ini ada ini di kisi-kisi dilihat di HP. Ya, contoh perilaku yang mencerminkan asmaul husna, kisah dari Rasul ini kan. Ada kisah Rasul mungkin ditulis di situ. Contoh perilaku yang berdasarkan cerita Nabi tersebut apa? Atau Rasulullah menjalankan cerita sehingga siswa dapat mengkategorikan perilaku cerminan asmaul husna. Terakhir, perilaku kehidupan sehari-hari tentang sehingga siswa dapat mengkategorikan contoh perilaku yang mencerminkan makna asmaul husna. Ini artinya soal ini ada beberapa soal cerita yang berkaitan nanti dengan asmaul husna, dengan sifat al-aziz dan as-salam. Yang belum kita bahas adalah tentang jujur. Tapi kemarin kita sudah sedikit membahas, sudah kita bahas. Ya, harus nyala terus ya. Kita akhiri dengan baca lafaz alhamdulillah. Cuman yang di rumah ini nggak mau on cam, jadi nggak kelihatan. Harusnya on cam. Iya, kemarin saya sudah ngomong ketika rapat, wali kelas itu menyarankan siswa yang di rumah harusnya on kamera. Ya, banyak. Harusnya kan tadi sudah cuman pasang saja ya. Ya kita ya. Maka beruntung harusnya beruntung yang ada di sekolah. Oke. Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang kawan game katanya nggak adil loh. Nah, udah. Udah kan? Tidak bisa ya. Aku ada lebih. Aku aja masih ada. Enggak lah, email itu. Jadi email. Ya, yang ada itu.
Baik sekalian, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita akan membahas kisi-kisi ya. Ini sudah keluar. Kisi-kisi Al-Quran. Silakan dulu. Itu yang Oke, ini ada kisi-kisi yang di rumah mungkin sudah bisa melihat. Yang sini belum ya? Nyala itu ya. DKI. Kayaknya nggak nyala. Sampai gimana? Pakai itu aja pakai sapu pak. Naik kursi. Nah, tadi nyala ya. Iya. Mau dinyalain dari tadi. Dari tadi nggak nyalain tadi.
Mudah-mudahan hilang terus. Baiklah sekalian, untuk pertemuan kita 2 minggu ke depan, kita akan sedikit membahas tentang kisi-kisi untuk persiapan ujian akhir semester ya. Untuk Al-Quran ini 2 bab. Yang bab pertama itu surat Az-Zumar, An-Najm sama Al-Imran. Kemudian yang bab kedua surat An-Naba. Ini kisi-kisinya soalnya kurang lebih ada 30 soal. Nah, nanti untuk indikator soalnya yang akan keluar di bab pertama, ini nggak bisa ditampilkan, tapi ditampilkan ini lagi, tampilkan ini. Nah, kayak gini akhirnya. Di bab pertama yang akan keluar itu tentang kita membaca kutipan ayat baik surat Az-Zumar, An-Najm maupun surat Ali-Imran. Itu model soal yang pertama. Nggak tahu nanti soalnya apakah kita disuruh memberi harokat atau kita disuruh untuk menyusun ayat. Kita nggak tahu seperti apa ya. Tapi intinya indikasi atau indikator soal seperti ini berarti kita harus hafal dari materi yang ada. Contohnya surat Az-Zumar. Ya, Az-Zumar ayat 53. Ini contoh soal saja.
Ini contoh soal. Kita disuruh memberi harokat. Berarti kalau begini kita harus hafal ayatnya itu. Surat Az-Zumar ayat 53. Dan hafal? Bisa dibaca? Dan sudah hafal belum? Hafal pasti. Ini salah satu contoh soal. Di sini kan disajikan kutipan ayat Az-Zumar ayat 53, siswa dapat membaca dengan benar. Kira-kira harokatnya seperti apa? Ini contoh soal yang pertama. Kul. Ya. Yang bisa? Kul. Kul ya. Ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim. Nah, ini kalau soal bisa kemungkinan bisa seperti itu. Ada kalimat ayat yang tanpa harokat. Atau bisa juga kita disuruh menyusun. Misalnya ada mungkin soal seperti ini. Kira-kira susunannya yang benar yang mana dulu? Di apa? Disambungkan dengan yang di atas. Atas kan? Mulia ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim. Terus batak natu. Ini nama. Terus Rahmatillah. Ini model soal yang kedua. Kita disuruh untuk menyusun lafaz yang ada sehingga menjadi susunan ayat yang benar. Di kisi-kisi di sini ada. Disajikan kutipan potongan ayat yang terkait dengan surat Az-Zumar, siswa dapat membaca dengan benar. Bisa model soalnya seperti yang nomor 1 tanpa harokat, tapi bisa juga seperti yang dua ini. Disuruh menyusun, menyusun kata-kata yang sudah diacak. Jadi soal seperti ini berarti kita harus bisa menguasai atau menghafal ayat itu. Maka silakan kalian hafalkan surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah
innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Dan sudah apa? Kalau penunjuk sudah bisa nggak? Apa enggak? Enggak ada. Sudah apa? Belum. Harus ini kalau soal seperti ini ya kita harus minimal ya walaupun tidak hafal tapi ingatlah. Ingat susunan katanya itu. Jadi kalau soal seperti ini kita bisa mengira-ngira. Ya. Jadi yang pertama modelnya tidak ada harokatnya. Kita tinggal mencari jawabannya yang kira harokatnya yang tepat. Kalau yang model kedua kita disuruh menyusun kata-kata yang ada di dalam soal. Itu diacak kemudian kita susun itu. Modalnya kita harus hafal ayat itu. Jadi sekali lagi itu ya. Untuk surat Az-Zumar ayat 53 kalau di buku ada di halaman 16 atau 17. Halaman 7. Halaman 7 ya. Itu ada untuk belajarnya silakan kalian dibaca, dihafal lafaz yang tidak ada harokatnya yang di bawah. Itu untuk belajar. Nanti yang atas ditutup, kemudian kita baca yang di bawah. Kalau enggak kita lupa, tinggal bisa melihat yang atas yang ada harokatnya. Itu sekali lagi cara untuk mengatasi soal yang tadi. Ya. Soal dengan indikasi kita harus membaca potongan ayat yang ada. Jadi kita harus hafal dulu ayatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Innahu wal ghafurur rahim. Kemudian indikator soal yang kedua. Sama. Nanti akan disajikan kutipan ayat surat An-Najm. Surat An-Najm ada di halaman 18. Itu pun harus An-Najm ayat 39 sampai 42. Itu pun harus kita kuasai hafalannya. Silakan kita baca, kita pelajari ayat yang tidak ada harokatnya biar nanti kita bisa belajar dengan baik. Yang ada harokatnya kita tutup. Kalau nggak hafal baru kita buka. Wa al-laisa lil insani illa ma sa'a. Wa anna sa'yahu saufa yura. Summa yujzahul jaza'al awfa. Wa anna ila rabbikal muntaha. Ini indikator yang kedua ya. Disajikan potongan ayat yang terkait dengan surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Siswa dapat membaca dengan benar. Ini nggak tahu nanti yang keluar itu ayat berapa. Apakah 39, 40, 41 atau 42? Yang keluar nggak tahu. Tapi ya kita harus hafalah 4 ayat itu. Diacak boleh untuk belajar. Ayat 40 misalnya bunyinya wa anna sa'yahu saufa yura. Ayat 42 wa anna ila rabbikal muntaha.
Jadi kita harus belajar untuk menghafal ayat ini. Belum nanti surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 153. Maaf, 159. Di sini di indikatornya siswa dapat menentukan terjemahan dengan benar. Berarti model soalnya yang ditanyakan adalah arti kata. Di halaman 24 situ ada ayatnya. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Misalnya contoh. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apa arti kata yang di garis bawah? Itu contoh sama seperti itu bisa. Faidah azamta, apabila kalian sudah berazam, berusaha, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah 'ala Allah. Jadi arti kata fatawakal itu adalah maka bertawakallah. Bertawakal itu adalah berserah dirilah kepada Allah. Itu di situ ada. Disajikan kutipan Ali Imran ayat 109, siswa dapat menentukan terjemahnya. Bisa ini yang ditanyakan atau ini yang ditanyakan, bisa. Atau kata lain. Itu contoh soal seperti itu bisa. Jadi kalau seperti ini kita harus menguasai arti perkata di halaman 24 Ali Imran. Coba perhatikan, harus dibaca-baca ya, walaupun tidak hafal dibaca. Fabima itu artinya apa? Linta artinya apa? Linta itu bersikap lemah lembut. Fadon itu apa? Jadi soal seperti ini kita harus membaca arti kata atau kosakata yang ada di dalam buku. Sini surat Ali Imran ayat 109, siswa dapat menentukan terjemahannya. Kalau Azumar tadi kan siswa harus menghafal. Qul ya ibadiyalladzina asrafu, harus hafal karena nggak tahu soalnya yang keluar itu di tengah, di akhir atau di awal ayat yang akan keluar itu ya. Karena ini kan kutipan potongan ayat. Jadi harus dihafal. Kemudian yang poin 2, an-najm, siswa juga harus bisa membaca, ya ini harus hafal ayatnya. Ayat 39 sampai 42. Kalau Ali Imran, siswa harus menguasai arti kata karena yang akan ditanyakan adalah menentukan terjemahannya. Terjemahannya itu biasanya bisa berkata seperti tadi yang di garis bawah itu apa artinya. Fabima rahmatin minallah artinya apa? Lintalahum artinya apa? Jadi ini yang harus kita kuasai adalah tentang kosakata atau arti kata.
Kemudian yang poin 4. Disajikan kutipan surat Az-Zumar ayat 53 yang bergaris bawah. Siswa dapat mengidentifikasi intisari dengan benar. Coba kembali lagi ke Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Yang di garis bawah la taqnatu mir rahmatillah. Kira-kira apa intisari dari ayat itu? Pelajaran apa yang terkandung dalam ayat itu? Menurut kalian kira-kira apa? Ayat tersebut Az-Zumar ayat 53 itu berisi tentang apa? Diambil intisarinya, satu atau dua kata. Ayat ini berisi masalah apa? Dari kalimat la taqnatu mir rahmatillah. Berarti ayat ini intinya tentang perintah atau larangan supaya kita jangan berputus asa, atau kata lain kita harus bersikap optimis. Itu intisari. Jadi di sini ada di kisi-kisi disajikan kutipan surat Az-Zumar yang bergaris bawah, kemudian siswa dapat mengidentifikasi intisari dari ayat tersebut. Jadi Az-Zumar ini intisarinya adalah larangan untuk bersikap putus asa, atau kata lainnya perintah untuk bersikap optimis, ya. Itu intisarinya. Diambil dari kata la taqnatu mir rahmatillah. Kemudian siswa juga bisa mengidentifikasi intisari dari surat An-Najm. Surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Ini halaman 18. Intisari besarnya apa? Ayat 4 ayat ini berisi tentang apa? Itu ayat 39. Ini secara keseluruhan. Ayat ini berisi tentang apa? Perintah apa ya? Bisa dilihat di judul babnya. Kalau Az-Zumar tadi berisi tentang perintah bersikap optimis. Kalau An-Najm adalah perintah untuk ikhtiar, berusaha. Nah, baru per ayatnya intisarinya beda-beda. Ayat 39 itu menjelaskan bahwa apa yang akan diterima oleh manusia itu yang telah dilakukan selama hidupnya. Dia tidak akan menerima yang dia tidak lakukan. Tetapi manusia akan menerima apa yang telah dia lakukan selama hidupnya. Itu yang pertama. Bahwa manusia sekali lagi tidak akan menerima suatu apapun kecuali apa yang telah dia lakukan selama hidupnya. Kalau selama hidupnya dia melakukan kebaikan, maka dia akan menerima kebaikan. Tapi sebaiknya, apabila selama hidupnya dia melakukan kejelekan, maka yang akan dia terima adalah ya kejelekan. Jadi hasil itu tidak bisa membohongi usaha yang telah dilakukan oleh manusia. Itu intisari ayat 39. Kemudian yang intisari 40-nya wa anna sa'yahu sawfa yura. Maksudnya
setiap usaha manusia selama hidup di dunia ini yuro akan ditampilkan, akan diperlihatkan. Kemudian ayat 41-nya, setiap usaha manusia di dunia ini maka akan diberi balasan dengan balasan yang lebih baik. Kalau balas amalnya perbuatannya jelek, maka akan diberi balasannya kejelekan yang lebih. Kalau perbuatannya bagus, maka akan diberi balasan yang baik dengan yang lebih. Itu kandungan ayat 41. Kemudian kandungan ayat 42-nya, segala urusan manusia di dunia ini akhirnya nanti di akhirat akan kembali kepada Allah. Tidak ada satupun masalah yang akan luput dari pengawasan Allah. Mungkin kita selama di dunia berusaha menyembunyikan diri, berusaha ngumpet, ya, berusaha menutup-nutupi. Mungkin dari pandangan manusia bisa, tapi dari pandangan Allah tidak bisa. Itu intisari dari ayat 42. Namun secara keseluruhan surat An-Najm ini intisari besarnya adalah perintah untuk berikhtiar, berusaha selama kita masih diberi kesempatan hidup. Itu poin yang ke-5 di sini ya, di kisi-kisinya. Ini sayangnya nggak bisa ditampilkan di layar ya. Kemudian kisi-kisi yang ke-5, poin yang ke-5, yang ke-6, yaitu intisari dari surat Ali Imran. Wa bima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi, halaman 24 di buku paket. Walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Di sini intisari yang utama adalah apa? Ayat ini berisi tentang apa? Perintah apa? Intisari besarnya berisi tentang perintah tawakal kepada Allah. Itu kandungan intisari yang besar, yang utama dari ayat ini. Tapi ada beberapa kandungan dari ayat ini. Pertama, kita harus bersikap lemah lembut kepada orang lain. Bersikap sopan kepada orang lain. Apalagi kepada orang yang lebih tua. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik. Jadi perintah untuk bersikap lemah lembut kepada orang lain, baik itu kepada yang lebih tua terutama, juga kepada adik-adik kita, adik-adik kalian yang lebih muda. Sebab kalau seseorang memiliki sikap keras hati, jiwanya keras, maka orang tersebut akan dijauhi oleh orang lain. Artinya tidak akan disenangi oleh orang lain. Ya.
Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk bersikap ramah kepada orang lain, sebab kalau kita tidak ramah, sekali lagi kita akan dijauhi oleh orang lain. Itu intisari yang pertama. Intisari yang kedua, fa'fu anhum. Kita belajar memaafkan kesalahan orang lain. Nanti kalau misalnya di soal, sebutkan beberapa intisari dari surat Az-Zumar. Itu salah satunya itu ya. Yang pertama tadi bersikap lemah lembut. Kedua, harus belajar memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, belajar mintakan ampun orang lain kepada Allah. Misalnya kita mendoakan orang lain. Itu seperti itu contohnya. Kemudian yang keempat, wasawirhum fil amri. Ayat ini berisi tentang perintah untuk wasawirhum, bermusyawarah, berdiskusi dalam menentukan suatu masalah, apalagi masalah itu menyangkut kepentingan bersama, kepentingan orang banyak, maka jangan diputuskan oleh sendiri, tapi harus dimusyawarahkan. Ini intisari yang keempat ya. Kemudian intisari yang kelima, faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini intisari yang paling besar di dalam ayat ini, yaitu perintah untuk bertawakal. Jadi ada 5 ya, tolong nanti diingat-ingat. Siapa tahu dari soal, sebutkan misalnya salah satu intisari yang terdapat dalam surat Ali Imran. Tinggal dicari aja. Ada nggak di antara 5 itu? 1, bersikap lemah lembut. 2, belajar memaafkan kesalahan orang. 3, memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang lain. 4, berusaha untuk bermusyawarah. Yang kelima, kita harus bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah setelah kita berusaha. Itu namanya tawakal. Apapun hasilnya, yang jelas kita sudah berikhtiar. Nanti kita serahkan kepada Allah, disebut tawakal. Hasilnya bagaimana, itulah hasil yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Itu intisari dari surat Ali Imran. Kemudian masih dalam bab 1 ini, siswa mampu memahami kaidah tajwid yang benar. Nah, di bab ini tajwid yang kita pelajari adalah qalqalah. Apa itu qalqalah? Ya. Apa itu qalqalah? Qalqalah itu adalah memantul. Qalqalah, memantul. Ada pantulannya kecil, ada pantulannya besar. Kalau diibaratkan orang melempar bola ke tembok, kemudian kembali lagi, itu namanya secara bahasa qalqalah, mantul. Jadi huruf qalqalah ada berapa? Huruf qalqalah ada 5. Biar bisa diingat, maka kita ingat-ingat hurufnya adalah baju di toko, itu huruf qalqalah. Atau di toko baju. Baju
di O ba jim dal to dan ko. Jadi kalau diberi harokat ini sekedar ingat saja ba yu di to ko atau di to ko baju. Itu huruf qalqalah. Ada 5. Jadi ketika huruf ini mati, maka cara membacanya harus mantul. Kembali lagi suaranya. Abu, aku, abu, kemudian tak natu, ya. Kalau huruf qalqalah ini matinya di akhir kata, maka disebut qalqalah kubro, besar. Mantulnya harus besar. Tapi kalau hurufnya ini berada di tengah-tengah kata, itu subro, kecil. Contoh yang subro, la, tak, natu. Nah ini huruf qafnya berada di tengah-tengah kata, maka ini adalah qalqalah subro, kecil mantulnya. Beda dengan qul huwallahu ahad. Di harokatnya dikasih harokat, tetapi karena dilapokkan harus masuk. Qul huwallahu ahad. Ya, kata maka ini namanya qalqalah kubro. Materi? Ahad. Jadi itu ahad, dalnya harus mantul. Cek dulu. 10 lebih 10. Sudah selesai ya? Oke. Untuk sementara baru itu yang bisa Bapak sampaikan dari kisi-kisi. Baru ada beberapa poin. Yang di rumah juga mudah-mudahan bisa menyimak ya untuk materi ini. Karena keterbatasan, ya Bapak mohon maaf adanya keterbatasan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Oh iya. Speakernya apa sekali? Mari kita akhiri dulu. Kita tutup dulu pertemuan pada siang hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Kecil banget suaranya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil menunggu panggilan ya. Ini karena ini jam terakhir. Cek. 7B Faisal Budi. 9A Almira.
Alden Fawas 8D. Ahmad Aisyah 7F. Kaila Nur 8A. Iksan Hidayat 7C. Danu 7B. Kalista Julia 7B. Bagas 7C. Devano 8B. Aneska Safa 7A. Ahmad Hilmi 8A. Abdullah 7D. Alvaro Wibowo 7B. Ayati 8B. Salio 7B. Delia 7C. Gilang Adit 7A. Aliandra 8B. Dayana 7E. Ana Anissa 9C. Aditya Kurnia 9B. Fatimah Zahra 9F. Faizul 9A. Davin Alvaro 7B. Adenis 9B. Evan 7C. Evan 8C. Kuliah 7A. Berarti masih di lab Pak Mustaqim kayaknya. Dua guru-gurunya juga ngajar lagi, jadi banyak yang kosong. Fahri Arik 7A. Erli Divya 9C. Wafid Ahla 9C. 9-nya masih di lab ya, ini nggak ada di kelas. Baik. Dava Rizky Dwi 8B. Ahmad 8A. Patoni Nova